Pemberantasan Korupsi untuk menyampaikan aspirasi kita terkait tentang Pandora Paper yang sekarang dipublikasi oleh semua media nasional dan media internasional. Terkait Pandora Paper, kita menduga adanya pelarian modal untuk menghindari pajak di Indonesia. Modal-modal itu, kapital itu disimpan di negara-negara yang mengadakan suaka pajak. Beberapa warga negara Indonesia tercantum namanya di Pandora Paper itu. Dua di antara yang terkenal hari ini sedang menjabat di kabinet Jokowi Amin, yaitu LBP dan AHA. Untuk itu kita meminta kepada KPK untuk mengusut tuntas kejahatan pajak dan money laundry yang diduga dilakukan oleh warga negara Indonesia yang sekarang sedang menjabat di kabinet. KPK jangan takut, KPK tidak boleh tebang pilih dalam pemberantasan korupsi. KPK tidak boleh tajam ke bawah, tumpul ke atas. Karena hakikatnya semua warga negara, siapapun dia, apapun jabatannya, adalah sama depan hukum. Kita meminta KPK untuk bergerak cepat, karena ini harusnya pajak-pajak itu masuk ke negara, digunakan untuk pembangunan, untuk kemakmuran rakyat, untuk pemberantasan korupsi. Pajak-pajak itu sekarang tidak ada jadinya, karena uang yang disimpan di luar negeri di daerah suaka pajak. Ini ada Pandora Paper adalah hasil investigasi jurnalis investigasi internasional yang berpusat di Washington, yang jumlah anggotanya ada ratusan wartawan dari ratusan negara. Terkuatnya Pandora Paper ini membuat ketidakpercayaan kepada bangsa ini, karena orang takut untuk menyimpan uangnya sini. Karena apa? Karena pejabatnya saja menyimpan uang di luar negeri untuk menghindari pajak. Sementara ini ekonomi sedang bangkrut, pengangguran di mana-mana, kemiskinan di mana-mana akibat pandemi 2 tahun ini. Rakyat selama ini dimintai pajak, tetapi para pemimpinnya yang di kabinet menyimpan uang di luar negeri. Untuk itu, kepada KPK segera bergerak cepat agar mereka tidak menghilangkan barang bukti. KPK tak boleh berpangku tangan hanya menunggu dan menunggu, karena korupsi adalah kejahatan extraordinary crime. Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang harus kita perangi semuanya. Bangsa ini sedang perang menghadapi korupsi. Karena itu KPK dibentuk pada saat awal reformasi untuk memberantas korupsi di Indonesia. Saya yang bawa punya terakhir 50, nggak ada yang sisa. Kita memanggil teman kita Pandar Kia. Silakan Bung. Minum dulu. Masanya nggak ada. Saya bawa yang tadi 17. Bertiga. Lanjut dulu. Teman-teman pakai topengnya semuanya, supaya kalau dipoto kelihatan. Coba dipakai ke kuping masing-masing, dipakai kuping masing. Menyampaikan pendapat, lisan dan tulisan dijamin oleh undang-undang. Di sini polisi menjaga kita untuk bisa menyampaikan aspirasi kita di gedung KPK ini. Ini dikasih benderanya, tapi kan malah kan nggak ada, ini nggak bicara, ini nggak bicara itu. Bung Isti. Ya itu, saya nggak orasi ya. Saya baca puisi. Ada sebuah puisi Sutarji Kalsum Bahri yang judulnya Tanah Air Mata. Ini untuk menggambarkan keadaan negeri kita pada saat ini.
tanah air mata. Tanah air mata, tanah tumpah dukaku. Mata air mata kami. Air mata tanah air kami. Di sinilah kami berdiri menyanyikan air mata kami. Di balik etalase megah gedung-gedungmu, kami sembunyikan derita kami. Kami coba simpan semua luka-luka, kami coba sembunyikan semua air mata. Tapi perih tak bisa sembunyi, ia merebak kemana-mana. Bumi memang tak sebatas pandang dan udara luas menunggu. Namun kalian takkan bisa pergi. Kemanapun melangkah, kalian pijak air mata kami. Kemanapun terbang, kalian arungi air mata kami. Kemanapun belayar, kalian arungi air mata kami. Kemanapun hinggap, kalian akan hinggap di air mata kami. Kalian sudah terkepung. Menyerahlah pada kedalaman air mata kami. Kita panggil teman kita, Anam Balpas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua, Bapak aparat keamanan, Bapak teman-teman, bahwa aksi demonstrasi kita ini yang berizin, ya, sesuai dengan undang-undang pemberitahuan, ya, tidak berizin, hanya pemberitahuan. Jadi kita ini orang-orang merdeka. Betul. Di pasal 28 Undang-Undang Dasar tahun 45, ya, kita ini ya orang merdeka yang bebas berkumpul, berserikat, berkata lisan maupun ya dalam bentuk tulisan. Kita orang merdeka. Tidak ada satu orang pun, sekelompok orang pun yang mampu ya mengintimidasi, membatasi kebebasan kita. Apalagi kebebasan kita hari ini berkaitan dengan kemerdekaan bangsa ini, kedaulatan bangsa ini, kedaulatan pajak. Ya. Kita sedih, topeng yang kita pakai dua orang ini adalah Menko, Menteri Koordinator. Menko ini bukan orang sembarang menteri. Ya, di atas, di bawah Menko itu ada beberapa menteri. Nah, kemarin keluar tulisan. Pertama tahun 2012 ada Panama Papers. Di dalam Panama Papers itu ada banyak orang warga negara Republik ini yang dengan berbagai cara ingin menghindari pajak, menyembunyikan kekayaannya ya di negara-negara lain. Ya. Apakah ini terlarang? Ya, terlarang. Ya, karena sudah tidak ada kejujuran. Bagaimana mungkin mereka yang mencari uangnya di negeri ini lalu tiba-tiba ya menyembunyikan kekayaannya di negara lain? Kita ingat ketika Presiden Jokowi mengatakan ada 11.000 triliun di kantongnya, belum lagi dana-dana yang ada di luar negeri, dan tidak ada satu pun lembaga yang mampu mengembalikan barang itu. Ya. Jadi kita sedih hari ini, ya. Apalagi aksi kita ini yang kita persiapkan dengan baik, doa dan sangat matang, ya, ya alat-alat perangkat kita sebagian yang nggak kelihatan katanya diambil oleh sebagian orang gitu loh, ya. Jadi kita ingatkan, kita ini ya aksi sejak tahun 80. Ya. Kita tidak takut pada siapapun, ya, karena yang kita lakukan adalah kemerdekaan dan kebaikan untuk semua orang, semua warga negara Republik ini. Ya. Nah, kembali ke Panama Papers, di mana nama dua Menko ya dari satu partai, ya kita tahulah partai ini memang gudangnya orang-orang kotor. Jadi sekali lagi, ya, kita boleh berpolitik dengan cara-cara yang bersih. Semuanya masa partai-partai. Saling aja. Kenapa? Kami tahu partai mana yang suruh kalian. Kurang ajar kalian. Kalian dibayar receh aja turun teriak-teriak di lapangan. Orang tahu kalian ini bukan aspirasi pribadi ya. Bukan aspirasi kelompok. Kalian aspirasi politik, kalian tahu. Kami tahu. Kalau sama bawa partai, bawa sama menteri. Kami tahu partai mana suruh kalian. Kalian mau elak. Orang ada sekarang Fitnah. Ini fitnah. Kamu jangan fitnah ya. Harun Masiku tuh kalian teriak. Ini fitnah ini. Kamu jangan teriak kalian. Itu aja Sonya aja enggak. Kawan. Rapatkan barisan, jangan hiraukan. Jangan hiraukan.
orang-orang yang dibayar untuk membungkam demokrasi. Kawan-kawan, mari kita dapatkan barisan kita. Kita tahu bahwa para pejabat menghindar pajak. Mereka membuat barisan cangkang di negara suaka pajak. Jadi kawan-kawan tidak usah diraukan bahwa hari ini seperti yang diungkap oleh Pandora Paper bahwa ada pejabat dan menteri yang membuat perusahaan untuk menghindari pajak, membayar pajak, sementara rakyat dibebani dengan bermacam pajak. Jadi, kawan-kawan tidak usah takut kalau menyerahkan kebenaran. Kebenaran tidak akan pernah kalah, kawan-kawan. Jangan pernah hiraukan, kawan-kawan. Tetap dapatkan barisan. Kita tahu, kawan-kawan, bahwa para menteri-menteri, mereka Luhut Binsar Panjaitan, Airlangga Hartarto, mereka telah diinvestigasi dan terkuat dalam Pandora Paper. Mereka membuat perusahaan cangkang dalam rangka menghindari untuk membayar pajak. Jadi kita tahu bahwa orang membuat perusahaan cangkang di negara suaka pajak tak lain dan tak bukan. Yang pertama, hanya untuk menghindari membayar pajak. Yang kedua, dalam kepentingan money laundering. Maka itu kita datang ke KPK untuk menuntut dan mendesak KPK untuk segera mengusut tuntas skandal Pandora Paper. Kita minta kepada KPK pada hari ini, kita datang secara bersama-sama untuk mendesak dan meminta agar KPK segera mengusut tuntas Pandora Paper. Skandal ini adalah skandal perpajakan yang dilakukan oleh para pejabat negara yang katanya cinta tanah air, cinta negara. Ternyata kita tahu bahwa mereka sebenarnya kalau disuruh ikut TWK, tes wawasan kebangsaan, mungkin mereka tidak lulus. Karena rasa kecintaan mereka untuk membayar pajak saja mereka hindari. Tangkap Luhut. Makanya kita minta kepada KPK hari ini, kita datang secara bersama-sama hari ini untuk menyampaikan aspirasi kita dari jaringan aktivis pro demokrasi untuk meminta kepada KPK segera mengusut tuntas skandal Pandora Paper. Kita minta supaya KPK tidak takut siapapun orangnya, baik dia itu pejabat negara atau menteri sekalipun. Tangkap Airlangga. Maka itu kita minta kepada KPK segera mengusut, menyidik dan menangkap mereka-mereka yang menghindari membayar pajak sementara rakyat dibebani dengan berbagai macam pajak. Tangkap. Nah, kita jangan takut. Kecintaan kita terhadap negara ini, kecintaan kita kepada negeri ini membuat kita datang ke tempat ini untuk meminta lembaga yang terhormat ini untuk mengusut tuntas semua skandal-skandal perpajakan, skandal keuangan yang telah dilakukan oleh para pejabat negara, baik itu para menteri. Maka saya minta lagi kepada kawan-kawan untuk tidak perlu khawatir, jangan hiraukan gangguan-gangguan
knowing. Jadi tidak perlu kita hiraukan bahwa hari ini kita menyuarakan kebenaran. Jadi kita tidak usah khawatir. Yang paling luar biasa bahwa kita tidak pernah takut menyuarakan kebenaran. Lanjut. Kawan-kawan pro demokrasi, saya berumur 62 tahun. Tapi saya di sini tetap akan menyuarakan kebenaran. Masih semangat kawan-kawan. Masih semangat kawan-kawan. Jangan pernah takut untuk menyuarakan kebenaran. Ya, diangkat benderanya panji-panji perjuangan kita. Yang namanya koruptor, yang namanya pejabat yang menghindari pajak, maka satu kata untuk mereka, yaitu dipidanakan. Maka kawan-kawan, jangan pernah takut. Dua nama ini, LBP dan Erlangga Hartarto. Ya kawan-kawan sekalian ya, mereka merupakan dalang daripada berkalian menyembunyikan pajak. Jangan pernah takut untuk menyuarakan suara kebenaran. Kami meminta kepada KPK untuk menangkap para kedua orang tersebut, segera periksa harta kekayaan mereka yang disembunyikan di luar negeri. Mereka meronggok ataupun mengambil harta dari Indonesia, kemudian menyembunyikan keuangan mereka untuk menghindari yang namanya pajak di luar negeri kawan-kawan. Ini merupakan suatu hal yang sangat buruk, citra buruk bagi bangsa ini, di mana pejabat mempertontonkan hal-hal yang tidak sewajarnya bagi warga negara Indonesia. Apalagi mereka berdua merupakan Menko, Menteri yang kemudian mempunyai jabatan yang sangat strategis di negara ini, yang tentunya memberikan contoh yang baik, bukan malah mereka menyembunyikan harta kekayaan di luar negeri untuk menghindari pembayaran pajak. Ini merupakan satu hal yang sangat tidak wajar. Apalagi kedua orang menteri ini merupakan pejabat aktif di negara ini, yang harusnya memberikan contoh terbaik, bukan malah Luhut Binsar Panjaitan dan Menteri Erlangga Hartarto kemudian melakukan hal yang namanya menyembunyikan pajak di luar negeri kawan-kawan sekalian. Ini bukan negara yang orde lama, orde baru yang kemudian bebas untuk menyembunyikan apa yang akan mereka sembunyikan. Ini negara Indonesia transparansi, bertanggung jawabnya harus jelas. Apabila para pejabat negara ini tidak melakukan pembayaran pajak sesuai dengan yang diatur dalam undang-undang, maka KPK segera periksa harta kekayaan kedua Menko ini, Menko LBP dan Erlangga Hartarto. Sepakat kawan-kawan, sepakat kawan-kawan. Tangkap LBP sekarang juga.